Dan siapakah yang membuat kamu bisa berpikir jika sujud melupakan soal dunia? Engkau ya Allah. Dan siapa yang menghalau dari setan iblis itu dari engkau? Engkau ya Allah. Hitung semua. Ketahuilah, kalau kau menghitung atas syukurku, atas aku berikan syukur kepadamu, aku berikan, aku nagih kepadamu nikmatnya mata saja. Dengan sembahyang kamu 500 tahun, kau tidak akan bisa membayar nikmatnya mata yang kamu lihat. Kau bisa melihat kebesaran keagungan Allah, kau bisa melihat Al-Quran, kau bisa melihat dengan segala macam dari mata. Aku nagih dari matamu saja. Kau tidak akan bisa membayar, dan kamu jangan lagi masuk surga kalau mau hitung-hitungan dengan aku, kata Allah. Bersyukurlah hai hambaku, kau masuk surga ini karena rahmatku, bukan ibadatmu, bukan sujudmu, bukan rukukmu, bukan zikirmu, bukan doamu, tapi rahmatku. Nangis yang namanya wali tadi. Benar ya Allah, ternyata rahmatmu lebih besar daripada ancamanmu. Ampunkanlah aku tidak berani menghitung lagi amal ibadatku. Malu aku, karena aku sendiri tidak bisa membayar upah dari mata ini saja. Jadi kita masuk dalam kebaikan ini karena rahmatnya Allah. Ojo hitung-hitungan bi Gusti Allah. Maka dengan demikian sudah jelas syukur itu merupakan yang sangat penting di dalam hidup ini, agar kita mendapatkan satu rahmat yang lebih bagus lagi dari Allah Ta'ala. Iya, ada kata saya ini kuat gak tidur sampai 7 hari. Berarti dia ngomong gitu, baru jam 9 malam dikantukkan sama Allah. Tapi ya Allah, berikan kekuatan padaku, sungguh rahmatmu, sehingga aku bisa kuat dalam ibadah ini, sehingga kuat 5 hari 5 malam tidak tidur. Tapi kalau sombong, saya kuat tidak tidur 2 hari 2 malam, besok 14. Saya kuat sembahyang 40 rakaat, besok kamu tinggal rangkanya saja sholatnya. Paham sudah? Jangan sombong kepada Allah Ta'ala. Disitulah letak daripada keimanan seseorang itu, sehingga mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kullaini istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dun li ba'din dhahira. Katakanlah, maksudnya kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka bekerja sama, saling membantu satu sama lain. Dihimpun orang yang canggih, yang cerdik, yang hebat untuk menyamai Al-Quran, tidak akan sanggup, karena tidak ada yang lainnya, tunggal. Maka dengan demikian, kalau kita perhatikan betul-betul isi Al-Quran, betul-betul kita mempelajarinya, tapi jangan berharap. Orang munafik tidak akan pernah melihat Al-Quran. Orang fasik tidak akan pernah didekatkan dengan Al-Quran. Andai kata dia dekat, tidak mau membuka isinya. Ciri orang munafik, ciri orang fasik, ciri orang-orang yang jahil, orang-orang kita dunia, tidak akan disentuhkan Al-Quran.
akan mau memahami Al-Quran, tidak akan memahami, padahal itu pedomannya orang Islam. Orang munafik, orang fasik, walaupun dikasih kitab tafsir, walaupun dikasih kitab ini, nggak akan dibuka. Bukan orangnya yang nggak mau, Qurannya yang nggak mau sama dia. Bahkan malaikat pun nggak mau dekat sama dia. Karena orang yang mau mendekatkan itu, Allah yang menghendaki, sentuhlah itu kitab, pelajarilah itu kitab. Jadi kita nggak bisa bohong. Ya, mudah-mudahan itu semuanya, bahkan Allah saja sudah bersumpah melawan jin dan manusia untuk menciptakan. Siapa yang bisa sama menciptakan hal yang nggak usah 30 juz, satu ayat saja yang akan bisa serupa. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aksarun nas illa kufura. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam contoh perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Nas. Jadi manusia ini tidak akan suka dengan Al-Quran, tidak akan suka dari contoh-contoh perumpamaan, karena memang sudah ditutup mata hatinya, ditutup pendengarannya, ditutup akalnya, yang ada cuman dunia tok. Naudzubillah min. Kalau sudah seperti itu, bangkrut nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi Quran ini perumpamaan. Kalau kasih contoh begitu, begini jadinya begini, ini perumpamaan. Tapi nggak pernah dipelajarinya. Ditunjukkan langit itu ada tiangnya enggak? Enggak ada. Ya. Bintang-bintang itu ada kabelnya enggak? Matahari itu punya salurannya enggak? Berapa watt itu matahari kalau nyala? Tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah sudah tidak dilihat lagi oleh manusia, karena manusia pada sibuk pada mikir isi perutnya. Bahkan orang kafir pun tidak percaya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tabjura lana minal ardi yanbu'an. Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu Muhammad sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Ya. Mancarkan mata air dari bumi untuk, nggak usah itu. Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab ini dalam waktu riwayat di mana sejarah Amr bin As. Amr bin As ini mengetahui di Mesir itu saat itu sungai Nil itu dalam keadaan kering. Bahkan semua dari raja-raja, orang yang semuanya daripada orang kafir itu menyiapkan sekarang ini yang sekarang terjadi,
itu bikin sajian-sajian. Kalau ada gunung mau meletus, bikin tumpeng kepalanya babi taruh. Kalau ikan tidak ada, masukkan di perahu supaya lautnya banyak ikan. Ini sudah ada sajian. Sesaji ini zaman dulu sudah ada. Di zaman Nabi kita Muhammad SAW, waktu itu sudah berapa tahun yang namanya Sungai Nil ini kering. Bahkan yang dikorbankan bukan kepala binatang lagi, bukan makanan lagi, bukan onta lagi, perawan. Gadis yang perawan masukkan di dalam laut itu karena lagi kering supaya binasa. Maka didatangi oleh Amr bin As, sahabat Nabi SAW. Wahai raja-raja dan sekalian penduduk Mesir, ketahuilah itu sudah mulai zaman nenek moyang kalian masalah kesyirikan itu. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Mari kita bersabar, bermunajat, bermohon kepada Allah Ta'ala agar kembali mengalir air sungai ini. Ternyata kami berikan kesempatan 3 hari. Kalau tidak 3 hari, 3 bulan cukup. Lebih dari 3 bulan kami akan mengambil sesajen lagi. Mengambil bukan 1 perawan lagi, 40 perawan. Mungkin dewanya kurang. Begitu sampai dilemparkan yang namanya ini sesajen, putus asa Amr bin As. Bagaimana saya merubah nasib mereka? Mereka sudah tidak percaya Al-Quran lagi. Karena sudah dikatakan tadi, siapa yang bisa nyamai Al-Quran, jin dan manusia tidak mampu. Tapi mereka tidak percaya lagi dengan Al-Quran dan mujizat Allah. Hampir putus asa Amr bin As. Kemudian nulis surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ditulis surat ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, mengatakan keadaan Sungai Nil lagi kering dan mereka sudah menuju kesyirikan dan kemusyrikan, dan ini bahaya bagi umat. Langsung dibalas Sayyidina Umar, ya kan? Katakan kepada mereka, janganlah kamu mengikuti agama nenek moyang kamu yang selalu mengikuti berhala-berhala. Dan sampaikan juga suratku ini, dan setelah kau baca suratku ini, maka kirimkan ke Sungai Nil. Isinya di situ, hai Sungai Nil, kalau kamu memancarkan karena dirimu, maka silahkan. Kau kering atau silahkan. Tapi kalau kamu tidak memancar karena Allah, kau kering tidak karena Allah, maka tunggulah balasan dari Allah. Isinya suratnya untuk Sungai Nil. Sampai surat itu ke sahabat Amr bin As, dibaca langsung tahu suruh buang di Sungai Nil. Surat dilempar di Sungai Nil, tidak lama, ditunggu 1 hari 2 hari, tidak berapa lama mereka disuruh sabar, padahal korban itu sudah disiapkan mau dicemplungkan di Sungai Nil. Maka memancarlah Sungai Nil sampai sekarang ini berkat daripada doa Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana seorang kafir tadi mengenaki Nabi kita Muhammad SAW, kami percaya kepada Muhammad, tapi dengan catatan apabila engkau bisa memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Tidak usah Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab bukan lagi memancarkan yang 1 tetes, Sungai Nil. Dan
keramat itu bukan bagi orang-orang yang berolok-olok dan yang mengejek kepada Nabi kita Muhammad SAW. Justru mereka semakin tidak percaya, karena percaya itu adalah hidayah Allah. Orang yang yakin itu hidayah Allah, bukan karena manusia. Ini kejadian yang mana dalam musim kemarau yang panjang di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW melihat seluruh kaum dan rakyatnya ini ke musim kering. Tanaman mati, binatang mati karena rumputnya kering, pohon kering, semua kering musim kemarau yang panjang. Semua bagaimana? Mengadu kepada Rasulullah SAW. Tersenyum Rasulullah SAW. Ini gak ada air, bukan memancarkan dari bumi air itu. Kalian bersabarlah sampai aku menunggu wahyu dari Allah. Begitu petunjuk Allah datang kepada Rasulullah SAW, disuruh setiap manusia membawa ember. Seluruh khalifah Amir Mukminin bawa ember. Datanglah kepadaku ba'da duhur atau ba'da subuh. Untuk apa ya Rasulullah? Datanglah kalian, itulah perintah Allah kepadaku yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Begitu datang membawa ember, datang membawa bak masing-masing dari ratusan mungkin jutaan manusia yang datang dari kota Madinah sampai Mekah untuk antri. Maka setiap ember yang datang itu, apa maksud Rasulullah SAW ini? Di situ tidak ada sumur, di situ tidak ada tempat batu yang mengalir, tapi kenapa kita disuruh membawa timba itu? Maka disitulah mujizat Rasulullah SAW. Setiap ember yang di hadapan Rasulullah SAW, ketahuilah inilah kehendak wahyu Allah Ta'ala, bukan karena aku, tapi kemurahan Allah. Tangannya 5 jari mengeluarkan air.